Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini melanjutkan kembali materi tentang logika. Di dalam matematika, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya kalimat yang bernilai true atau false yang digunakan dalam penalaran kalimat tersebut dinamakan preposisi atau preposition. Preposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true atau false, tetapi tidak pada keduanya kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat tersebut. Nah, berikut ini pada slide ini terdapat contoh. Contoh yang pertama, 13 adalah bilangan ganjil. Maka benar bahwa ini merupakan bilangan ganjil. Maka bisa dikatakan sebagai preposisi karena memiliki nilai kebenaran. Karena kalimat deklaratif yang memiliki benar, true, atau salah, false. Tetapi tidak sekaligus pada keduanya. Kemudian yang kedua, Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama. Benar, bisa dikatakan sebagai preposisi. 1 ditambah 1, 2, nilainya benar. Ini juga disebut sebagai preposisi. 12 lebih besar sama dengan 19, nilainya salah, false. Tapi kita bisa mengetahui nilai kebenaran dari contoh nomor D ini, yaitu false ya. Ini juga disebut sebagai preposisi. Kemarin hari hujan. Kalau kemarin hujan berarti bisa benar, bisa salah ya. Tergantung apakah benar kemarin hujan. Kalau benar berarti true. Kalau misal kemarin tak hujan berarti false. Hari ini adalah hari Rabu. Ini memiliki kebenaran true atau false. Suhu permukaan di laut adalah 21 derajat Celcius. Nah, pada soal nomor G ini juga bisa benar, bisa false. Bisa dipastikan bahwa suhu permukaan laut bisa 21 derajat, bisa benar atau bisa salah. Sudah pasti memiliki derajat atau suhu tertentu dari permukaan laut itu sendiri. Pemuda itu tinggi. Kalau kita melihat seorang pemuda tinggi berarti bisa dikatakan true. Tapi kalau kita melihat seorang pemuda itu tidak tinggi, maka pernyataan ini bisa salah, false. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Karena ibu kota Jawa Barat ini Bandung, maka ini dikatakan sebagai preposisi yang salah, false. Dapat kita simpulkan bahwa preposisi itu merupakan kalimat berita. Pada contoh berikut ini dikatakan bukan preposisi. Kenapa? Karena contoh yang A ini merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya. Jam berapa kereta Abi Argo Bromo tiba di Gambir? Tolong tutup pintu. Dan ini merupakan kalimat perintah yang B. Kalimat perintah. X plus 3 sama dengan 8. Karena tidak diketahui nilai X-nya, maka ini juga bukan dikatakan sebagai preposisi. Kemudian yang ke D, X lebih besar daripada 3. Juga tidak diketahui nilai variabel X itu berapa. Maka ini juga dikatakan sebagai bukan preposisi. Nah, dari beberapa contoh yang ada, ini dapat kita simpulkan bahwa preposisi selalu dinyatakan sebagai kalimat berita. Kalau misalkan kita berikan contoh yang lain, misalkan untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar dari 0, maka 2n adalah bilangan genap. Untuk bilangan bulat adalah preposisi yang bernilai benar karena kalimat ini merupakan cara lain menyatakan bilangan yang genap. Jadi bidang logika yang membahas preposisi dinamakan kalkulus preposisi, sedangkan bidang logika yang membentuk preposisi pada pernyataan yang mengandung peubah, seperti pada contoh C dan D pada slide ketiga tadi, dinamakan sebagai kalkulus predikat. Tetapi pada materi ini kita tidak membahas di kalkulus predikat atau kalkulus preposisi. Preposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Misalkan untuk preposisi P adalah 13 adalah bilangan ganjil dan K kecil, Soekarno adalah alumnus UGM,
dan R 2 plus 2 sama dengan 4. Referensi yang saya gunakan yaitu modul matematika terapan yang sudah dibuat sejak tahun 2017. Kemudian matematika deskriptif yang dikarang oleh Rinaldi Munir. Silahkan dibaca. Kita lanjut ke mengkombinasikan preposisi. Kita dapat membentuk preposisi baru dengan mengkombinasikan satu atau lebih preposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan preposisi disebut sebagai operator logika. Operator logika dasar yang digunakan yaitu ada 3, diantaranya adalah and atau dan, simbolnya dengan tanda topi, atau or, ini simbolnya kayak V, kemudian negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran. Referensi menyebutkan bahwa literatur menggunakan notasi negasinya seperti ini, misalkan bukan P, atau juga beberapa referensi mengatakan seperti ini untuk sebuah notasi negasi atau not P untuk menyatakan ingkaran dari P. Jadi konjungsi ini merupakan bentuk kombinasi preposisi, yaitu konjungsi, disjungsi, negasi. Proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian ini dinamakan sebagai preposisi majemuk. Ya. P dan Q disebut sebagai preposisi atomik ini, karena P itu memiliki argumen sendiri, argumen, dan Q juga memiliki argumen atau pernyataan. Nah, kombinasi antara P dan Q ini disebut sebagai compound preposition atau preposisi majemuk. Contoh, diketahui preposisi berikut. P ini sebagai preposisi atomik dan Q juga disebut sebagai preposisi atomik yang dikombinasikan, yaitu terbentuknya compound preposition atau preposisi majemuk terbentuk dari dua buah preposisi atomik, yaitu antara P dan Q. P and Q, P or Q, negasi P. Misalkan P-nya adalah untuk kasus yang pertama. Misalkan ini kita berikan kasus 1, nomor 1 atau nomor 2. Tentunya misalkan sekarang ini lagi COVID-19, ini misalkan nilai P. Ini nilai P. Berarti sekarang ini COVID. Kemudian Q-nya ini, murid-murid belajar dari rumah dengan metode daring. Karena ada kata sambung konjungsi dan, maka simbolnya adalah N. Berikutnya contoh nomor 2, P or Q, hari ini hujan. Ini pernyataan P, pernyataan Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Ada kata hubung atau disjungsi, maka menggunakan simbolnya or atau. Tidak benar, hari ini hujan. Karena ini merupakan negasi dari P, bahwa P itu sebenarnya adalah hari ini hujan. Negasi P ini mengingkari pernyataan hari ini hujan. Berarti tidak benar, hari ini hujan. Tapi kalau pernyataannya tidak benar, hari ini tidak hujan, maka ingkaran P ini berarti kalau misalkan tidak benar hari ini tidak hujan, berarti mengingkari negasi P. Maka tidak benar hari ini tidak hujan. Nah, bisa ditulis seperti ini. Contoh berikutnya, diketahui preposisi berikut P, pemuda itu tinggi, Q, pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik, pemuda itu tinggi dan tampan. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Tidak benar, ini berarti mengingkari ya. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan,
Kemudian E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Kemudian F, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara membuat sebuah gabungan dari dua buah preposisi atomik. Jawaban yang pertama yaitu karena di sini ada kata hubung dan, maka sudah jelas ini menggunakan konjungsi ya. Di sini sudah, nah ini konjungsi. Konjungsi itu berarti ada kata hubung dan. Kalau disjungsi kata hubungnya atau or, negasi itu berarti mengingkari. Kemudian diketahui preposisi berikut pemuda itu tinggi dan tampan, maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara P, N, Q. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Di sini ada kata hubung tapi. Tapi ini sama dengan dan ya. Konjungsi. Kita asumsikan bahwa tetapi atau tapi sama dengan dan. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan menjawab P, N, negasi Q. Kemudian nomor C. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Tidak tinggi maupun tampan. Maupun ini sama dengan tapi ya. Negasi P, N, negasi Q. D, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Nah, disjungsi ya. Ada kata hubung atau. Jadi tidak benar pemuda itu pendek atau tidak tampan. Berarti mengingkari kedua-duanya. Bahwa pemuda itu pendek berarti negasi P. Karena P itu tinggi, tapi di sini pernyataan argumennya itu pendek. Atau tidak tampan, tetapi di sini di Q-nya pemuda itu tampan. Berarti negasi Q. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Pemuda itu tinggi berarti P. Kemudian atau or pendek. Pendek itu berarti negasi atau ingkaran dari P. Negasi P karena P-nya itu tinggi, sedangkan di sini pendek dan tampan itu Q. Nah, yang terakhir F, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Tidak benar bahwa berarti ingkaran pemuda itu pendek, pemuda itu tidak tinggi, pemuda itu pendek berarti pemuda itu tidak tinggi ya. Negasi dari Q. Bahwa tidak benar bahwa pemuda itu pendek dan tidak benar juga bahwa pemuda itu tampan. Tabel kebenaran. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari preposisi atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Dihubungkannya dua buah preposisi atomik dengan operator logika. Operator logika tadi ada and, or, dan ingkaran, negasi. Nah, di sini ada dua buah pernyataan, ada dua buah preposisi atomik P dan Q. Konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. True, true, true. Selain itu salah. True, false, 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 true, true, false, false, false. Kemudian yang kedua, akan bernilai salah jika kedua buah pernyataannya salah. Selain itu benar. True, 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 false, true, false, true, true, false, false, false. Kalau ingkaran berarti kebalikan ya. Kebalikan, pernyataannya false, ingkarannya true. Ada contoh, bentuklah tabel kebenaran dari preposisi majemuk P, N, Q, or negasi Q, N, R. Berarti di sini ada berapa preposisi atomik di sini? Ada P, ada Q, dan ada R. Berarti ada 3 buah. Kalau 3 buah berarti 8 ya jumlahnya. True-nya 4 kali dan false-nya 4 kali. Untuk atomik P. Sedangkan Q-nya true, true, false, false, true, true, false, false. R-nya true, false, true, false, true, false, true, false. Maka akan bernilai benar jika kedua buah pernyataannya benar, P dan Q. Yang dilihat P dan Q. True, 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 true. Ini false berarti false. Ini juga ada false-nya berarti semuanya false. Untuk P and Q itu bernilai true
yaitu baris pertama dan baris kedua. Baris pertama ini bernilai true, kemudian baris kedua juga bernilai true karena pernyataannya kedua-duanya benar. Selain itu salah. Kemudian negasi key berarti kebalikan dari key. Key-nya true berarti di sini false. Kalau di sini false berarti di kolom negasi key-nya true dan seterusnya. Negasi key and R berarti yang akan kita lihat ingkaran key dan R. Yang akan kita lihat adalah ingkaran key dan R. Akan bernilai benar jika keduanya benar. Fall, true, fall, true. Ini true, fall, true, fall, true, fall. Nah, ini sudah didapat P and Q di-OR-kan dengan negasi Q and R. Dua buah preposisi majemuk P dan Q jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik di sini. P dan Q, negasi P and Q dan negasi P or negasi Q ini identik atau ekuivalen karena nilai kebenarannya sama. Fall, true, dan true. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.